memakai identitas lain. Kamu. Ucap Yue Hao terbata-bata. Kekuatanmu sangat mustahil, ucap Yue Hao. Suara Li Yuan sambil merapatkan telunjuk tangannya ke mulut Yue Hao. Adegan ini tentu saja membuat jantung Yue Hao mau copot. Yue Hao terpaku, matanya menatap kosong ke arah Li Yuan. Apakah kamu sudah selesai makannya? Tanya Li Yuan. Sudah, jawab Yue Hao. Jika begitu mari kita segera tinggalkan tempat ini, ucap Li Yuan. Baik, jawab Yue Hao dengan patuh. Kali ini Yue Hao melupakan statusnya sebagai putri gubernur. Ia juga melupakan statusnya sebagai pemberi kerja kepada Li Yuan. Untuk beberapa saat Yue Hao masih dalam keadaan syok hingga semuanya sudah bersiap melanjutkan perjalanan. Li Yuan masih berada dalam kereta yang sama dengan Yue Hao. Tampak Yue Hao masih terdiam dan sesekali memandang ke arah Li Yuan. Sebenarnya Li Yuan sendiri tidak menyangka jika kristal biru yang ia serap sebelumnya mengandung karakteristik es. Li Yuan sedikit bingung, informasi sebelumnya yang pernah ia tahu adalah elemen air biasanya terdapat pada kristal putih. Namun apa yang diucapkan oleh naga bumi terkait kristal biru juga mengandung elemen air. Meskipun demikian ia tetap bersyukur, pada kesempatan kali ini ia juga mendapatkan kekuatan petirnya bertambah semakin kuat. 1. Mulanya Li Yuan sedikit khawatir bagaimana cara meningkatkan kekuatan petirnya. Setelah peristiwa yang baru saja terjadi, ia bisa menyerap kekuatan petir secara langsung. Petir yang menyambar dirinya bisa ia ubah menjadi energi terbarukan. Setelah kepergian Li Yuan, keenam murid utama Sekte Angin Puyuh merasa kepalanya mau pecah. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh pemuda yang mereka singgung sebelumnya sangat menakutkan. Bahkan ketua Sekte Angin Puyuh saja belum tentu dapat melakukan hal mengerikan seperti itu. Untungnya pemuda itu tidak membuat perhitungan kepada kita. Jika hal itu terjadi, maka aku tidak dapat membayangkan bagaimana kita akan mati. 1. Ucap seorang murid yang paling senior. Ia menelan ludah sambil menahan ketakutan. Walaupun kekuatan keenam orang murid Sekte Angin Puyuh cukup tinggi, namun jika dihadapkan dengan pendekar tingkat dewa, mereka hanyalah seekor semut yang mudah ditindas. Oleh sebab itu mereka tidak mengikuti dan berusaha mencari tahu kepergiannya, urusan selanjutnya biarkan sekte yang mengurusnya. Hanya itu yang bisa mereka pikirkan sekarang. Di dalam perjalanan, Li Yuan tidak banyak berbicara. Apa yang ia lakukan sebelumnya memang terlalu ekstrim, namun dalam hatinya ia sedang menjalankan strategi. Dengan kemunculan dirinya, setidaknya akan menggeser perhatian pihak Istana Langit dari Provinsi Naga Biru ke Provinsi Raja Wali Emas. Dalam beberapa waktu ke depan ia ingin perhatian terhadap perkembangan Sekte Lauhu terabaikan, selain itu ia juga ingin perkembangan keluarga Li dapat berjalan mulus. Dengan adanya Li Jieru dan Li Baojia, maka Li Yuan tidak akan khawatir meninggalkan keluarganya dalam tempo yang lama. Berita terakhir yang ia dapat saat sebelum ia meninggalkan Sekte Lauhu adalah tentang statusnya yang telah menjadi buronan Istana Langit. Identitas pendekar pedang tiga elemen kini tidak bisa ia gunakan, oleh sebab itu ia memakai nama Yuan Li. Yuan Li, sebentar lagi kita sampai, ucap Yue Hao. Li Yuan menolehkan kepalanya, melihat sebuah gerbang besar dengan patung burung Chongming. Tanpa melewati prosedur pemeriksaan, rombongan Yue Hao melenggang bebas memasuki kota Nanguan. Sebenarnya apa statusmu? Tanya Li Yuan. Ayahku adalah Yue Fei, seorang gubernur ibu kota Raja Wali Emas, jawab Yue Hao sedikit bangga. 1. Oh, ucap Li Yuan singkat seperti biasa saja. Melihat reaksi Li Yuan yang biasa saja membuat Yue Hao semakin tertarik pada sosok pria di hadapannya. Adegan Li Yuan menyentuh bibirnya dengan jari telunjuknya masih teringat sepanjang perjalanan. Itu adalah momen pertama seorang pria menyentuh dirinya. Tidak beberapa lama kemudian mereka tiba di depan sebuah manor yang menyerupai istana, tampak megah dan indah dengan desain mewah. Setelah berada di dalam halaman manor tersebut, Li Yuan disuguhkan pemandangan hamparan taman yang luas. Beberapa bangunan juga tampak rapi berdiri mengelilingi bangunan utama. Salam ayahanda, ucap Yue Hao ketika berjumpa dengan ayahnya.
Bagaimana perjalanan ke kota Yingjian? Apakah Pendeta Dasimin bersedia menjadi gurumu? Dan siapa pemuda yang bersamamu? Ucap Yue Fei dengan rentetan pertanyaan. Ayah. Bisa tidak sih satu persatu bertanyanya, ucap Yue Hao sambil mendengus kesal. Tidak jauh darinya tampak kakak lelakinya yang bernama Yue Feng menutup mulutnya menahan tawa. Baiklah, bagaimana baiknya kamu memulai saja, kata Yue Fei sambil menahan senyum. Li Yuan melihat kehangatan di antara mereka membuatnya teringat akan keluarganya. Entah kapan ia baru bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Sejak mengenal guru Yuan Zhang, ia memiliki prinsip seperti burung elang. Sejauh-jauhnya ia terbang maka akan tetap kembali ke sarang. Pendeta Dasimin tidak bersedia menjadi guruku, beliau sudah tidak mau terlibat urusan dunia, ucap Yue Hao dengan ekspresi sedih. Dalam perjalanan pulang, aku dicegat oleh sekelompok pendekar ahli. Pada peristiwa tersebut, banyak pengawal keluarga kita yang tewas, ucap Yue Hao lagi. Apa? Bagaimana bisa di kota Yingjian ada yang berani mengganggu keluarga kita? Ucap Yue Fei dengan ekspresi marah. Ayahanda, aku juga tidak mengerti maksud dan tujuan mereka. Hanya saja aku mendapatkan petunjuk dari peristiwa ini, ucap Yue Hao sambil menyerahkan sebuah token emas. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Yue Fei dengan wajah muram. Yuan Li yang menemukannya saat memeriksa mayat pelaku penyergapan, jawab Yue Hao melirik ke arah Li Yuan. Yuan Li juga yang telah menyelamatkan nyawaku beserta rombongan, tambah Yue Hao dengan semangat. Yue Feng menghampiri sang ayah, ia juga ikut memperhatikan token emas yang berada di tangan ayahnya. Mereka berdua saling pandang dan wajah mereka seketika menjadi murung. Mereka berdua adalah orang yang berpengetahuan, tentu mereka mengetahui jika token tersebut milik para petinggi sekte api abadi. Yue Fei tidak bisa berkata apa-apa lagi, kemudian ia berjalan dan mendekati Li Yuan lalu berkata, Terima kasih Yuan pendekar, aku berhutang budi padamu. Sudah kewajibanku untuk berbuat baik dengan saling tolong-menolong, jawab Li Yuan. Ayahanda, pada kesempatan kali ini aku ingin memberitahu jika aku ingin menjadikan Yuan Li sebagai pengawal pribadiku. Semoga ayahanda tidak keberatan, ucap Yue Hao. Hahaha. Tentu saja tidak, apalagi demi melindungimu tentu aku sangat mendukung keputusanmu itu, jawab Yue Fei sambil tersenyum lebar. Baik ayahanda, aku pamit ingin memperkenalkan kediaman kita kepada Yuan Li, ucap Yue Hao. Baik, silahkan, ucap Yue Fei sambil membiarkan Yue Hao berlalu. Fenger, tolong kamu selidiki identitas pria yang bersama Hao-er, ucap Yue Fei kepada putranya. Baik ayahanda. Lalu bagaimana dengan masalah penyergapan Hao-er? Masalah ini cukup pelik, tidak mudah bagi kita untuk menyinggung sekte api abadi. Aku juga tidak menduga jika ada kejadian seperti ini, kita harus lebih waspada agar tidak terjadi hal buruk di masa depan, pungkas Yue Fei. Baiklah ayahanda, aku akan meningkatkan kewaspadaan, jawab Yue Feng. Menikmati hidangan laut. Sementara itu Yue Hao melanjutkan dengan berkeliling memperkenalkan manor keluarga Yue. Setelah itu Li Yuan menempati bangunan yang khusus untuk ia tempati, meskipun tidak terlalu besar namun terlihat nyaman untuk ditinggali. Sesampainya di kamarnya, Li Yuan segera membersihkan diri lalu langsung beristirahat. Perjalanan ke kota Nanguan cukup melelahkan. Selama beberapa hari terakhir Li Yuan banyak mengeluarkan energi ki dalam jumlah besar. Keesokan harinya Li Yuan menemani Yue Hao ke pusat kota, jaraknya tidak jauh dari tempatnya tinggal. Mereka hanya berdua berjalan dengan santai sambil melihat-lihat. Apakah kamu mau mencoba makanan khas kota Nanguan? Tanya Yue Hao. Boleh juga, kebetulan aku memang berencana mencari rumah makan, jawab Li Yuan. Lalu keduanya menuju sebuah rumah makan mewah, para pelayan menyapa Yue Hao dengan ramah. Selamat datang Nona Yue, ucap seorang pengelola rumah makan tersebut. Yue Hao hanya mengangguk ringan, lalu menuju lantai 2 di mana ia biasa melakukan reservasi. Bangunan ini meskipun tidak terlalu tinggi namun memiliki jarak pandang yang cukup bagus. Sebagai daerah dataran rendah, rumah makan di kota Nanguan kebanyakan menyediakan masakan laut dengan beberapa variasi menu. Tidak menunggu lama,
Pesanan mereka segera disajikan. Yue Hao makan dengan lahap seperti seseorang yang beberapa hari tidak makan. "Sepertinya kamu sangat menyukai makanan ini," tanya Li Yuan kepada Yue Hao. "Iya, aku sangat menyukainya. Sebab di rumah, aku tidak diperbolehkan makan seperti ini," ucap Yue Hao dengan cuek. Li Yuan tampak tertegun dengan selera makan Yue Hao, meski begitu pesona cantiknya saat makan tetap saja terlihat anggun. Saat tengah asyik makan, Li Yuan mendengar suara gaduh di lantai pertama. Ada suara tamparan dan jeritan yang terdengar. Situasi seperti ini membuat Li Yuan terusik dan segera menghampirinya. "Dasar orang rendahan. Seharusnya kamu beruntung jika aku tertarik padamu," ucap seorang pemuda dengan wajah galak. "Tuan muda, tolong maafkan saya. Saya sudah memiliki tunangan," jawab wanita itu. Terlihat seorang lelaki di sebelahnya tampak gemetar menahan takut. "Tuan muda, jika tuan muda menginginkannya silahkan ambil saja. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan gadis ini," ucap lelaki itu sambil berdiri dan berlalu pergi. Melihat kekasihnya pergi, membuat wanita tersebut berlinang air mata. Ia tidak menduga jika lelaki yang ia cintai akan meninggalkannya seperti ini. "Jangan tinggalkan aku," ucap wanita itu sambil meraih pergelangan tangan pria yang menjadi kekasihnya. "Kita sudah tidak ada hubungan lagi, sebaiknya kamu menuruti kemauan Tuan Muda Sue," pungkas lelaki itu sambil melepaskan pegangan tangan kekasihnya. "Hahaha. Lelaki yang menjadi tunanganmu sudah pergi, jadi sudah tidak ada alasan bagimu untuk tidak menurutiku," ucap pria yang bernama Sue Wang. "Tidak. Aku tidak mau," ucap wanita tersebut dengan ketakutan. Para pelanggan rumah makan yang lain tidak berani melerai adegan yang terjadi di depan mereka. Sue Wang adalah putra dari Sue Rengui, yang merupakan kepala pasukan sekaligus tangan kanan Jenderal Chen Sheng. Sikapnya yang arogan dan suka mempermainkan wanita sudah sering menjadi perbincangan penduduk kota. Li Yuan yang menyaksikan hal tersebut menjadi gerah, ada kilatan kebencian yang tersorot dari kedua bola matanya. "Cepatlah duduk di sini, jangan keras kepala," ucap Sue Wang hendak menarik tangan wanita tersebut. Pada saat ini tiba-tiba ada bayangan melintas dan berhenti di depan Sue Wang. "RGGH." Terdengar suara seperti babi dipotong, lalu terlihat tubuh Sue Wang terhempas di atas meja makan. Wajahnya tampak pucat sambil memegangi pergelangan tangannya. "Buff." Sedetik kemudian Li Yuan muncul di depan Sue Wang, tendangan kakinya mendarat di wajahnya. Sambil meludahkan darah dari mulutnya, Sue Wang menatap kaget ke arah Li Yuan. Beberapa giginya rontok akibat tendangan Li Yuan, membuat Sue Wang kelihatan buruk. Gerakan Li Yuan yang sangat cepat, terlambat disadari oleh penjaga yang melindungi Sue Wang. "Siapa keberani-beraninya menyakiti Tuan Muda Sue?" ucap seseorang yang berdiri di samping Sue Wang yang memiliki kekuatan pendekar langit. Tampak kemarahan di wajah lelaki itu, jelas ia tidak terima dengan tindakan Li Yuan barusan. "Prajurit, hajar orang ini, bunuh dia segera," ucap lelaki itu sambil memerintahkan kepada para pengawal. Tap, tap, tap. Dalam sekejap, puluhan prajurit mengepung Li Yuan. Mendengar ucapan dari lelaki tersebut membuat Li Yuan tersenyum datar. Ia tidak menghiraukan kedatangan para prajurit yang rata-rata memiliki kekuatan pendekar raja. Buff, buff, buff. Sedetik kemudian puluhan prajurit yang mengepung Li Yuan jatuh tersungkur ke tanah. Tubuh mereka terhempas dengan keras dan ada luka dalam yang mereka rasakan. Detik berikutnya Li Yuan sudah berada di depan pengawal pribadi Sue Wang. "Sebaiknya kamu tidak ikut campur atau kamu akan mati," ucap Li Yuan dengan dingin. Tangan kanannya mencengkram leher lelaki tersebut dan mengangkatnya ke udara. Wajah lelaki tersebut berubah menjadi pucat, napasnya terasa sesak. Lelaki itu hendak mengatakan sesuatu, namun cengkraman Li Yuan semakin keras. Krak! Terdengar suara patahan tulang leher, membuat seisi ruangan menjadi hening. Li Yuan menolehkan kepalanya dan memandang ke arah wanita itu. "Apakah Nona baik-baik saja?" tanya Li Yuan. "Ia memaksaku untuk ikut dengannya padahal aku sudah menolaknya," ucap wanita itu sambil menunjuk ke arah Sue Wang. "Kurang ajar,
Asal kau tahu ayahku adalah kepala pasukan keamanan kota Nanguan. Ia takkan melepaskanmu, ucap Sue Wang. 1. Li Yuan menatap dingin ke arah Sue Wang, ia terlalu malas berhadapan dengan orang seperti Sue Wang. Lain kali, jika kau hendak keluar rumah maka bawalah ayahmu. Li Yuan segera melangkah maju, lalu menendang tubuh Sue Wang dengan cukup keras. Buff. Tubuh Sue Wang kembali terhempas, namun kali ini lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya berguling dan tersungkur ke tanah. Dari mulutnya mengeluarkan darah segar, terlihat darah kental yang mengandung gumpalan. Sue Wang luka dalam yang sangat parah dan inti energinya telah hancur. Tiba-tiba Yue Hao turun dari lantai 2, baru saja ia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Li Yuan. Ia tidak mencegahnya karena ia juga tidak menyukai Sue Wang. Setelah peristiwa itu, Li Yuan dan Yue Hao pulang menuju kediamannya. Di tengah perjalanan Li Yuan berkata, "Mengapa ayahmu tidak bertindak dan malah membiarkan kejadian seperti ini?" Tanya Li Yuan. Pengaruh kekuatan militer memiliki peran yang sangat penting di ibu kota Nanguan ini. Meskipun ayahku seorang penguasa ibu kota namun untuk urusan militer dikendalikan oleh Jenderal Chen Sheng, ucap Yue Hao. Setelah mendengarkan ucapan Yue Hao, Li Yuan bereaksi dan berkata, "Jika demikian mengapa tidak membangun kekuatan sendiri untuk bisa diandalkan?" Yue Hao menatap Li Yuan dengan serius, ia tidak mengerti dengan jalan pikirannya namun apa yang barusan diucapkan oleh Li Yuan memang ada benarnya. 1. Berikan saya waktu sebentar. Tidak lama setelah kepergian Li Yuan, berita tentang terlukanya Sue Wang menyebar dengan cepat. Di kediaman keluarga Sue terdengar suara raungan kemarahan. "Siapa yang telah berani mencelakai putraku?" ucap Sue Rengui saat menatap Sue Wang. Pria parubaya itu menatap tubuh putranya dengan lirih, ada kesedihan yang mendalam. Sue Wang adalah putra satu-satunya dan kini telah terluka sangat parah. Di samping Sue Wang, seorang wanita tengah menangis. Wanita tersebut terlihat sedih melihat putranya dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tabib, selain dantiannya hancur, Sue Wang juga mengalami cacat permanen. "Orang itu berasal dari keluarga Yue, kami melihat ia bersama dengan Nona Yue Hao," ucap salah seorang pengawal yang ikut terluka. "Sepertinya Yue Fei sudah berani sombong sekarang," ucap Sue Rengui. "Segera kumpulkan prajurit terbaik, aku Sue Rengui bersumpah akan membunuh Yue Fei hari ini," ucap Sue Rengui dengan lantang. Dalam hitungan jam kota Nanguan menjadi gempar kembali. Berita tentang bergeraknya ribuan pasukan ke kediaman gubernur kota dengan cepat menyebar. Banyak warga kota yang berpendapat jika hari ini akan menjadi puncak ketegangan hubungan gubernur Yue Fei dengan pihak militer yang dipegang oleh Jenderal Chen Sheng. Sue Rengui memiliki dukungan penuh dari Jenderal Chen Sheng, oleh karena itu ia berani bertindak lebih. Sementara warga kota melihat jika masalah Sue Wang hanyalah bumbu untuk memusnahkan keluarga Yue. Di dalam manor keluarga Yue, tampak kepanikan melanda. Seluruh ahli bela diri telah berkumpul, akan tetapi pasukan yang loyal terhadap Yue Fei tidak banyak. "Di mana Yue Hao? Cepat panggil ia kemari," ucap Yue Fei dengan tatapan penuh kecemasan. "Baik Tuan," sahut seorang kepala pengawal. Dalam waktu singkat Yue Hao sudah hadir di tengah-tengah kerumunan orang banyak. "Ada apa ayahanda? Kenapa banyak orang berkumpul?" tanya Yue Hao dengan nada bingung. "Apa yang baru saja kau lakukan di salah satu rumah makan di pusat kota?" ucap Yue Fei dengan nada serius. "Baru saja terjadi keributan antara Yuan Li dengan Sue Wang," jawab Yue Hao. Kemudian Yue Hao menceritakan alasan keributan tersebut dan menyampaikan kronologisnya dengan lengkap. Yue Fei mengangguk dan mengerti. Namun kondisi sudah berkembang seperti ini. Walau bagaimanapun cepat atau lambat kejadian seperti ini akan terjadi. Ia menyadari jika hubungan dengan pihak kepala pasukan seperti menyimpan api dalam sekam. Bahkan menurut hasil penelusuran Yue Fei, peristiwa penyergapan putrinya juga merupakan rencana licik dari Wang Rengui agar dirinya mau berada di bawah pengaruh militer. Tepat saat Yue Fei sedang berpikir, dari luar terdengar suara seorang prajurit hendak melapor. "Tuan, di luar ada pria yang bernama Yuan Lin ingin bertemu dengan Tuan," ucap prajurit tersebut.
Segera bawa ia masuk, perintah Yue Fei. Beberapa saat kemudian, seorang pria muda dengan gagah memasuki ruang pertemuan keluarga Yue. Tatapan orang-orang terlihat kagum penuh takjub, tampilan Li Yuan telah menyihir banyak orang. Bahkan Yue Hao sedikit menggerakkan pupil matanya ke arah Li Yuan bergerak. "Salam Tuan," ucap Li Yuan memberi salam dengan tenang. "Salam, apakah kau sudah tahu apa yang terjadi saat ini?" ucap Yue Fei sambil bertanya kepada Li Yuan. "Sudah Tuan," jawab Li Yuan singkat. "Apakah benar kamu yang telah melukai Sue Wang?" tanya Yue Fei dengan serius. "Betul, itu saya yang melakukannya," jawab Li Yuan dengan tegas. Mendengar kejujuran Li Yuan, perasaan Yue Fei merasa lega. Namun bagi sebagian besar orang yang hadir, memiliki pendapat yang lain. Perbuatan Li Yuan tentu saja sudah menggiring malaikat kematian ke gerbang keluarga Yue. "Menarik. Sungguh menarik. Apakah kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu?" tanya Yue Fei dengan ekspresi tenang. "Tentu saja saya tahu. Dalam hal ini saya akan membantu Anda membersihkan sampah kota Nanguan," jawab Li Yuan dengan ringan. Mendengar ucapan Li Yuan, semua orang diam membeku. Mereka tidak menyangka jawaban Li Yuan begitu menohok. "Hahaha. Aku suka dengan kepercayaan dirimu. Namun sebentar lagi ribuan pasukan akan datang menuju kediamanku. Bagaimana kamu akan menyikapinya?" ucap Yue Fei dengan mata berbinar. "Berikan saya waktu sebentar, saya akan menyelesaikan mereka," jawab Li Yuan. Seisi ruangan kembali hening. Banyak orang yang mencibir omongan Li Yuan. "Benarkah?" Yue Fei menatap Li Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, kepala pengawal keluarga Yue datang mendekat dan berkata, "Lapor Tuan, Sue Rengui sudah tiba dengan membawa 10.000 pasukan lebih." "Apa? 10.000 orang?" ucap Yue Fei dengan sangat terkejut. Orang-orang yang berada di aula pertemuan pun menjadi syok, jumlah ini sudah bisa meratakan sebagian kota Nanguan. Tetapi tidak dengan Li Yuan, ia masih berdiri dengan tenang. Wajahnya masih menampilkan senyum percaya diri. Untuk mencegah terjadinya peperangan, Li Yuan segera bergerak ke depan gerbang manor keluarga Yue. Di belakangnya seluruh anggota keluarga Yue mengikuti, belasan pendekar ahli keluarga Yue juga dikerahkan. Dengan cepat Li Yuan sudah berada di depan pasukan yang dipimpin oleh seseorang menggunakan baju perang. Melihat sosok yang berbeda, Li Yuan segera mengunci targetnya. "Jadi kau yang telah mencelakai putraku?" ucap Sue Rengui sesaat setelah melihat tubuh Li Yuan. Li Yuan tidak menjawabnya. Kemudian menatap ke arah Sue Rengui dengan tatapan dingin. Tatapannya benar-benar mengunci raut wajahnya, di matanya Sue Rengui adalah orang mati. Li Yuan bergerak melewati para pendekar ahli yang dibawa oleh Sue Rengui. Mereka semua adalah para pendekar tingkat langit. Ada 2 di antaranya pendekar tingkat suci. Dalam sekejap aura tingkat dewa menyeruak dari tubuh Li Yuan dengan sangat mengerikan. Semua orang menjadi tercengang, ada perasaan takut yang menyelimuti tubuh para pendekar ahli yang dibawa oleh Sue Rengui. Sue Rengui belum bereaksi namun tubuh Li Yuan sudah berdiri tepat di depannya. "Aku sudah berbaik hati untuk tidak membunuh putramu yang kurang ajar. Hari ini apakah kamu sudah menentukan cara bagaimana untuk mati?" Suara Li Yuan begitu dingin, terdengar hingga sepanjang jalan di depan manor keluarga Yue. Sue Rengui menatap Li Yuan dengan ngeri, ekspresi kaget di wajahnya membuatnya panik. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Li Yuan tidak merespon ucapan Sue Rengui, ia mengangkat tangannya lalu mencengkram leher Sue Rengui dengan sangat kuat dan mengangkatnya ke udara. Wajah Sue Rengui terlihat sangat buruk dengan menahan sakit di tubuhnya. "Membiarkan orang sepertimu hidup setelah hari ini adalah kesalahan besar. Namun aku tidak akan melakukan hal yang bodoh seperti itu," ucap Li Yuan dengan nyaring. Tiba-tiba ki dalam tubuhnya melonjak, tubuh Sue Rengui terlepas dan melayang ke udara. Tolong." Sebelum Sue Rengui menyelesaikan katanya tiba terdengar suara. Buom. Tubuh Sue Rengui meledak, berubah menjadi kabut darah. 1. Melihat kondisi ini, seluruh pasukan yang ia bawa tidak ada yang berani bergerak, mereka semua tercengang melihatnya.
Bahkan para pendekar ahli yang berjumlah puluhan orang itu pun tidak berkutik. Yu Fei berdecak penuh kekaguman. Jika sebelumnya ia meragukan kemampuan Li Yuan, namun kini ia sudah mempercayai sepenuhnya. Apa yang baru saja dilakukan oleh Li Yuan sudah melebihi ekspektasinya. "Hauer, kamu benar-benar sudah membawa pulang monster ke rumah kita," ujar Yu Fei melirik ke arah putrinya dengan mata berbinar. Sudah tidak dapat diragukan lagi, dengan keberadaan Li Yuan di keluarga Yue maka pengaruh dan kekuasaannya atas militer akan terbangun kembali. Memberi pelajaran. Menyaksikan apa yang baru saja terjadi, para prajurit yang berjumlah ribuan terlihat ketakutan dan cemas. Mereka hanyalah pendekar rendahan dengan tingkat bumi dan yang paling tinggi pun paling berada di ranah pendekar raja. Ini bukan masalah takut atau tidak takut, namun menghadapi pendekar ahli seperti Li Yuan mereka hanya mengantarkan nyawa. "Kurang ajar. Berani-beraninya kamu membunuh Tuan Sue Rengui," ucap salah seorang pendekar tingkat suci yang mulai kembali percaya diri. "Kamu hanya sendiri, sehebat apapun kamu tidak akan bisa melawan jumlah kami yang ribuan," ujar salah seorang pendekar suci lainnya. Mendengar ucapan dari orang-orang tersebut, Li Yuan hanya tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian pikir aku tidak berani membantai kalian di sini?" Ucapan Li Yuan membuat para prajurit menjadi ragu kembali. Awalnya mereka mulai membangun kepercayaan diri. "Bunuh, bunuh, bunuh." Entah siapa yang memulai, tiba-tiba mulai terdengar suara teriakan menggema dan kemudian orang-orang yang memiliki tingkatan ahli ikut berteriak menambah kekompakan. Di dalam manor keluarga Yue, tampak wajah Yue Hao memucat. Seumur hidupnya baru kali ini ia menyaksikan ribuan orang berteriak dengan nada yang mengancam. Dari arah kejauhan, Yue Hao dapat melihat orang-orang yang hadir ikut menyaksikan. Para penduduk yang menonton kian bertambah seiring berjalannya waktu. Sementara itu para ahli dan prajurit keluarga Yue sudah bersiap. Meskipun mereka tidak akan bisa membantu banyak namun tidak ada pilihan lainnya jika pertempuran pada akhirnya akan pecah. Li Yuan hanya tersenyum kecut. Ia tidak menduga jika mental prajurit masih ada setelah kehilangan pemimpinnya. Dengan tenang tubuh Li Yuan melayang ke udara, kemudian ia meraung keras. Semuanya diam. Suara Li Yuan terdengar sangat jelas, menggema di telinga semua orang. Auranya yang kuat membuat orang-orang merasa tertindas dalam seketika. "Aku katakan jika membantai kalian semua bukanlah perkara sulit bagiku. Kalian ku beri pilihan. Jika ingin selamat maka berbarislah di sebelah kananku. Tetapi jika kalian sudah bosan hidup maka kalian bisa memilih untuk berdiri di sebelah kiriku. Hari ini aku akan membersihkan sampah-sampah seperti Sue Rengui. Aku tidak peduli kalian memiliki latar belakang apa, tetapi jika kalian menentang keadilan dan hati nurani maka aku dengan tegas akan menghabisi kalian." Saat Li Yuan mengatakan hal tersebut, hati Yue Fei tergerak. Ia tidak menduga jika seorang pemuda seperti Li Yuan memiliki pemikiran seperti itu. Sebagai gubernur ibu kota Nangguan ia sudah berusaha selama bertahun-tahun, namun ia selalu gagal dan ditekan oleh pihak militer. "Kami tidak akan terpengaruh dengan ucapanmu, sekuat apapun kamu tetap saja pada akhirnya kamu akan kehabisan ki," ucap seorang pendekar ahli pasukan keamanan kota. "Benarkah? Kamu bisa mencobanya terlebih dahulu," ucap Li Yuan dengan dingin. Ucapannya tidak keras namun dapat didengar oleh semua orang. Tubuhnya kembali turun dan menginjak tanah. Batu dan pasir mulai berterbangan saat tubuh Li Yuan mendarat di tanah. Kekuatan elemen angin memang memiliki ciri seperti itu. Para prajurit pasukan keamanan ibu kota Nangguan kembali terdiam. Mereka memiliki gaji yang tidak besar dan mereka juga memiliki keluarga yang harus dilindungi. Mati di sini bukanlah pilihan yang mereka inginkan, namun memilih untuk menyerah juga mereka masih merasa enggan. Namun memikirkan masa depan kota Nangguan, mereka harus bisa menentukan sikap. Memilih untuk menghindari pertempuran adalah yang terbaik saat ini. Jika seorang Sue Rengui dibunuh tanpa berkedip lalu bagaimana dengan mereka? Puluhan pendekar ahli mulai maju perlahan, mereka mengeluarkan ki secara bersamaan. Pada saat yang sama mereka juga ingin membakar semangat prajurit di belakang mereka.
Dalam waktu seketika, aura Ki gabungan dari puluhan pendekar langit dan pendekar suci itu berkumpul menjadi satu. Tekanan yang dahsyat mengarah ke arah Li Yuan dan orang-orang keluarga Yue. Para prajurit pasukan keamanan kota mulai bersemangat lagi, energi Ki mereka juga mulai membara dalam diri mereka dan perlahan mereka mulai maju ke depan. Ayah, bagaimana ini? Jumlah mereka sangat banyak, jika mereka menyerang maka keluarga kita akan hancur. Tanya Yue Feng kepada ayahnya. Kamu benar, jumlah mereka ada ribuan bahkan puluhan ribu. Kekuatan keluarga kita mustahil untuk mengalahkan mereka, saat ini kita hanya bisa mengandalkan pemuda tersebut, ucap Yue Fei dengan wajah muram. Di depan mereka, Li Yuan mengerutkan dahi. Apa yang ia sampaikan sebelumnya tidak diindahkan. Sepertinya kalian harus melihat contoh nyata baru bisa mengerti, gumam Li Yuan pelan. Setelah mengungkapkan hal tersebut, energi Ki dalam tubuh Li Yuan melonjak. Pada saat ini ia akan mengeluarkan karakteristik esnya, setelah pengalaman di Laut Kota Yingjian membuatnya semakin tertarik dengan kekuatan elemen esnya. Li Yuan perlahan menghentakkan kakinya, ia melangkah maju ke depan. Bersamaan dengan hentakan kakinya, seketika lapisan es putih yang sangat dingin muncul di tanah. Setiap langkahnya, Ki dingin menyebar dengan cepat. Orang-orang yang berada pada barisan depan paling cepat merasakan efek kekuatan Li Yuan. Tubuh mereka seketika diliputi hawa dingin hingga merasuki tulang mereka. Energi Ki yang sebelumnya mereka keluarkan, langsung teredam kembali dengan cepat. Hawa dingin yang menyerang tubuh mereka semakin bertambah dingin dari waktu ke waktu. Mereka yang terkena efek langsung serangan energi Ki Li Yuan, mengalami kesulitan bernapas. Energi internal tubuh mereka sudah tidak dapat memblokir energi dingin yang terus menjalar dengan cepat. Beberapa di antaranya sudah terjatuh lemas, wajah mereka pucat dan akhirnya tewas dalam keputusasaan. Apa kalian pikir aku bercanda dengan ucapanku sebelumnya? Ucap Li Yuan dengan senyum seringai. Ini sangat mengerikan. Bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu? Ucap Yue Fei dengan tatapan tidak percaya. Jika aku mengatakan dia pernah membekukan Laut Kota Yingjian, apakah ayah akan percaya? Suara Yue Hao terdengar dari samping. Jadi berita itu benar, ucap Yue Fei dengan pandangan kosong. Sebagai gubernur ibu kota, hari ini ia baru saja menerima laporan terkait bencana serangan badai angin topan yang diikuti naiknya air permukaan laut. Namun pada kejadian tersebut ada sosok misterius yang berhasil mengendalikan situasi dengan sangat baik. Bahkan banyak yang menduga sebelumnya jika sosok misterius itu berasal dari Sekte Angin Puyuh. Setelah mendengar ucapan putrinya, kini ia baru yakin jika berita itu benar. Kini sosok misterius itu berada di degannya, berdiri menghadapi ribuan prajurit. Di depan Li Yuan, satu persatu tubuh para pendekar ahli berjatuhan. Jumlah mereka puluhan, kini tidak menyisakan satu orang pun. Bahkan pendekar suci yang sebelumnya sesumbar, kini tubuhnya sudah kaku berubah menjadi patung es. Saat kematiannya, ia sempat berteriak putus asa, namun suaranya tidak dapat didengar oleh siapapun. Melihat keadaan ini, suasana yang semula penuh teriakan dan pekikan berubah menjadi hening. Sebagian besar prajurit yang menyadarinya segera bergerak ke arah kanan Li Yuan. Perubahan keadaan ini berlangsung dengan cepat. Tewasnya para pendekar ahli sudah tidak dapat mereka terima dengan akal sehat lagi. Walau bagaimanapun, keberadaan mereka adalah seperti pilar dalam pertempuran. Jika mereka tewas, bahkan tanpa perlawanan itu tentu saja hal yang sangat menakutkan.